Gojek ya nggak sih? Itu tuh kayak orang pada tanya itu tuh sampai tahapan mana sih gitu loh. Menurut aku tuh Gojek itu tuh kayak udah sampai di tahapan dekakon gitu. Oke, Dekakon itu yang paling atas ya kalau nggak salah. Aku tahu juga sih sedikit. Iya gitu. Dekakon paling atas. Welcome to PNG Podcast. Baru nih. Masih hangat nih. Gokil. Halo guys, welcome to PNG Podcast. Bareng aku Bera Detilanda Grass. Di sini aku nggak bakal sendirian, tapi untuk PNG Podcast sendiri ini adalah podcast baru yang dimana kita akan ngebahas hal-hal penting dan pastinya akan bermanfaat buat kita semua. Oke, karena aku bilang tadi aku nggak bakal sendirian, aku ngundang teman aku pastinya di sini. Hai, say hi dulu ke kameranya. Yes. Oke. Pasti followers kalian pada nonton ya. Iya dong, so Followersnya pada pasti. banyak kan? Oke, di sini sama aku Mariska dan di sini teman aku. Dan aku Fadil. Jadi kita ngebahas tentang startup ya guys ya. Iya. Sebelumnya pernah dengar startup belum sih? Udah denger lah. Udah dengar. Gitu. Iya. Aku belum pernah dengar. Kayaknya gue sebagai host tuh kurang info banget ya soal ngebahas startup tapi nggak tahu startup. Apaan sih gue di-resignin aja nggak sih? Waduh, Padahal nggak apa-apa gitu. Kan kita Maaf. sama-sama belajar gitu kan. Jadi mau nggak sih bintang tamu lebih tahu? Nggak ada yang tahu karena kita akan mengulik bersama di sini. Oke. Yang ngasih tepuk tangan dulu kita semangat. Oke, jadi dari antara kalian ada yang bisa ngejelasin sedikit gak sih apa itu startup? Mungkin dari Mariska dulu. Oke, boleh Mariska kasih tahu info Startup nih. itu adalah kayak gimana sih di usia muda kita sekarang ya ini kan. Terus kita kan lagi di umur berapa? Kalian semua kan kayak masih di bawah 20 Aku masih nggak muda sih? kok. Iya kan? Di Aku bawah masih 20 muda. tahun gak sih? 17. Tapi kita tuh bisa memulai usaha gitu loh. Kita mulai usaha tuh tanpa memandang umur gitu kan. Kayak langsung terjun aja. Yang penting tuh kayak berani apa ya? Ya nama-nama pengalaman kita ya gitu. Kalau untuk Kak Fadil sendiri? Kalau menurut aku pribadi, ya itu tadi apa? Karena kita masih muda, mumpung kita masih muda, mumpung kita apa ya belum banyak tanggungan, belum banyak beban, jadi ya nggak ada salahnya buat mulai itu. Oh, berarti yang muda, yang tua tuh punya beban. Maksudnya belum banyak tanggungannya kan masih dari kita sendiri. Jadi Oke. nggak ada salahnya buat kita mulai membuat startup. Jadi kalau semisal ada resikonya tidak terlalu tinggi lah. Kalau semisal nanti kita bikin startup terus gagal gitu kan nanti nggak terlalu beban Iya. gitu loh. Betul. Yang kayak itu apa ya, startup tuh adalah satu usaha yang belum lama beroperasi itu loh, baru memulai lah ibaratnya gitu. Oke, berarti itu kayak usaha muda yang membutuhkan perkembangan lebih lanjut ya. Iya benar. Tapi nih ya, ini kasar aja kalian tuh kayak udah tahu banget gitu ya apa itu startup ya. BTW nih, kalian tuh kesibukannya apa sih? Sekarang kuliah sih sama hunting tugas gitu. Hunting tugas. Iya. Tugasnya dihuntingin. Iya. Tugas apaan tuh? Apaan tuh banyak ya, apalagi kita kuliah di ilmu komunikasi ya nggak Oh, sih? kalian ini anak Ilkom. Iya, anak Ilkom Oh, iya, gitu. iya. Tapi kalau Fadil sendiri, kamu kesibukannya apa? Sama aku masih kuliah juga Kuliah di mana, Kak? di Universitas Amikom. Amikom Yogyakarta. Jadi selain tugas di kampus sudah ikut ini gak sih kayak UKM, organisasi? Kalau aku pribadi sih belum ikut sampai saat ini. Alasannya kenapa? Alasannya karena menurutku aku belum terlalu bisa, takutnya belum terlalu bisa membagi waktu. Jadi memilih untuk semester 1 ini masih ingin fokus ke kuliah dulu. Kalau kamar itu gimana? Aku juga sama sih, aku tuh orang yang gampang banget ke distract konsentrasinya, jadi aku memilih untuk tidak dan aku fokus untuk kuliah gitu. Oke, berarti sibuknya sibuk-sibuk anak kuliah ya? Iya. Tapi nongkrong masih jalan terus ya? Nongkrong jalan. Oh jalan, Iya. tetap jalan Tetap ya? jalan. Oke, sip. Iya. Walaupun jompo. Wah iya. Walaupun duit habis ya, itu. Oke. Berarti tadi itu udah gue bahas nih sejarah arti dari si startupnya secara kasar. Mungkin bisa ngebantu aku dong sejarah startupnya itu gimana? Sejarah startup. Sejarah startup itu ada, menurut aku tuh ada 3 kategori lingkup sih Kak. Apaan tuh? Yang
yang pertama itu ada unicorn. Kamu nanya. Kamu nanya, apaan tuh gitu kan? Kamu bertanya-tanya. Bertanya-tanya, Oh my cepet God. ya sekalian ya Sedikit kayak. gas terus ya. Iya, Balik terus- lagi ke topik balik. Yang kedua ada dekakorn, oke. Oke. Dan yang ketiga adalah hektakorn gitu. Terus yang unicorn itu adalah perusahaan yang memiliki nilai lebih dari 1 miliar dolar gitu kak. Oke. Sekitar ya kurang lebih 1,5 triliun lah ya. Kalau dekakorn itu nilai perusahaannya mencapai 10 miliar gitu. Oke. Terus yang hektakorn itu Hektakorn. hektakorn gitu kan ya. Besar ya, Nilainya lebih lidah dari Indonesia. 100 miliar dolar Dolar. Amerika Serikat. Oh my gitu. god, teman-teman di rumah tuh kayak nyiapin kertas gak sih buat nyatet? Iya, Minimal gitu. tuh dapat info sedikit gitu loh. Jadi besok kalau misalkan di kampus nggak ngangongeng gitu loh. Ya nggak sih? Iya, Bercanda, karena gue juga ngangongeng sebenarnya. Oke. Tapi kalau dari Kak Fadil gimana? Sama nggak sih? Sama. Sama. Sama-sama Karena aja emang- lu. karena Nggak, lu emang- dari karena emang- studio gue, studio. Enggak, ini cuma bercanda. Jangan Jangan serius, guys. Itu di belakang aja ya kak kalau ngomongin itu. Karena emang pengelompokannya kan ya 3 itu kan. Ya betul sih. Iya benar. Ya aku walaupun nggak tahu sebenarnya aku tahu kok, cuman aku sosok nggak tahu aja biar kayak Oh, kalau aku beneran nggak tahu. kocak ya. Iya. Tapi kan itu kan ada istilahnya, ada juga istilah dari startup gak sih yang aku tahu itu kayak founder, investor sama kayak dana, itu pemberi dana dari si vendor dan si produk atau layanannya. Itu benar gak? Iya. Karena itu yang aku tahu. Iya benar-benar. Ngantuk bro. Minum kopi tabrak biar gak ngantuk. Oke. Sorry, tadi agak kekat sedikit ya. Tadi ada ini Mang Bakso Malang lewat Ada. undang makan. Jangan-jangan ada walkie talkie. Oh my god. Takut banget loh. Oh my God. Oke. Kebanyakan bercanda guys, sorry ya. Tapi tenang aja, informasi tetap mengalir. Gimana tadi kak? Lanjutin dong kak. Oke, aku sih kalau soal Gojek ya nggak sih, itu tuh kayak orang pada tanya itu tuh sampai tahapan mana sih gitu loh. Menurut aku tuh Gojek itu tuh kayak udah sampai di tahapan dekakorn gitu. Oke, Dekakon itu yang paling atas ya kalau nggak salah. Aku tahu juga sih sedikit. Iya, gitu. Dekakon paling atas. Yang aku tadi jelasin ya nggak sih, kayak karena nilai Gojek itu mencapai sekitar 140 triliun gitu kak. Berarti banyak banget nih mereka. Iya, banyak cuannya. banget dong. Hidup cuan. Mereka duniawi sekali guys. Iya. Karena emang butuh nggak sih? Iya. Kita juga butuh. Kayak- Nongkrong juga butuh Wah. cuan, Brodi. Cuan, Brodi. Gitu Jangan loh. sedih, jangan bimbang. Berarti itu kan tadi berarti salah satu startup yang di Indonesia itu ada Gojek nih contohnya dengan Iya. tahapan Dekakon. Berarti kita yang muda-muda ini contohnya kalau misalkan pengen buat startup tuh kayak hal dari yang contoh kecilnya gimana sih? Ada yang tahu gak sih? Sharing dong. Siapa tahu teman-teman di rumah pada mau buat startup ya kan? Iya. Kalian mau cuan kan sebenarnya? Sama, gue juga mau, kita minta. Iya, kita saran semua nih. butuh cuan. Kalau nggak ada Sharing cuan nih, kita, sharing. aduh, nggak Gimana bisa nih? gitu kan. Siapa tahu kakak tahu. Gimana Kakak Fadil? Tips and tricksnya. Untuk memulai startup ya. Yes. Iya. Yang pertama sih modal. Oh oke, modal. Yang kedua keberanian guys. Oke. Karena keberanian yang menyelamatkan. Anjas. Nah, dan ibarat kalian tuh kalau nggak pernah mencoba itu kita nggak pernah bakalan tahu nggak sih pengalaman kita terjun di startup tuh gimana? Betul. Ya nggak kan? Ibaratnya kan kayak mau confess Iya, sama gitu. doi aja kita juga butuh Iya, keberanian. butuh keberanian nggak sih? gitu Iya kan. kan? Gagal jatuh bangkit tuh tetap Dan- ada gitu loh. Semua tuh ada resikonya. Tinggal gimana Pengalaman kita ya, Bun. cara kayak apa sih membangkitkan semangat kita kembali gitu loh untuk Nice. untuk apa membuat startup itu gitu. Intinya teman-teman Iya. kalau mau buat startup berani, Nah, percaya diri, modal Harus. paling penting. dan juga ini support dari apa lingkungan Orang-orang sekitar terdekat. orang sekitar gitu, terutama keluarga nggak sih kak gitu. Oke. Betul. Tapi yang paling penting mana doi apa orang tua? Orang tua dong. orang tua Kan ya. ngurus Orang kita tua dari dong. kecil, masa doi Iya. kan doi suka nyakitin. Nggak ada yang tahu guys. Nggak ada yang Anak-anak tahu. sekarang itu doi lebih pertama daripada orang tua. Gitu ya. Jujur loh. Jujur daripada loh bukan kalian yang pada di saya. rumah tuh. Doi kalian toksik ya. Pasti selingkuh.
pasti main belakang. Ya Allah, ya Allah. Yang kalau di WA gak bales tapi bikin story sama orang. Itu cerita kamu gak sih? Iya, apalagi selingkuhnya di game Masih gitu satu. kan. Aduh juga. Oke, balik lagi ke topik kita. Aku mau nanya satu pertanyaan boleh gak sih? Iya. Boleh banget dong Kak. Aku mau nanya gimana ya? Tanyain aja. Aku kok jadi aku yang bingung ya? Sorry nih. Tapi dari kakak-kakak sendiri ada punya startup gak sih? Atau dulu pernah nih zaman SMA kan kita kan juga sering tuh kan sama bareng-bareng teman. Iya, betul. Kayak buat usaha-usaha gitu mungkin ada gak sih? Mungkin dari Kak Fadil. Kalau dari aku pribadi sebenarnya pernah. Oh iya. Waktu SMK tuh pernah. Aku dulu SMK ya. Oh kamu SMK Pernah. dulu. Jadi ada tugas sebenarnya disuruh itu tugas. Mhm. Aku jualan kebab Oh, frozen. Oh, Ya, nice, benar. I see. Oke, gimana tuh? Nah, apa Awalnya sama teman-teman. Nah, jadi awalnya itu semua berawal dari tugas. Karena kalau nggak ada tugas ya kayaknya kita nggak mungkin buat. Tapi ada hasil cuannya kan? Ya, cuannya itu poin itu kayak bonusnya sih. Bonus. Cuan Bonus, itu bonus. kalau mulai usaha tuh cuan adalah bonus Jadi gitu loh. jadi awalnya kan emang karena tugas kan, terus setelah kita akhirnya bikin, terus wah ternyata cuan nih, ternyata nih ada bonusnya gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar tugas doang. Dan alhamdulillah itu kemarin ya lumayan cuannya. Iya, yang penting kalian mulai usaha jangan pernah takut gagal. Udah, itu aja. Oke, berarti tapi ada kalau kesah nggak sih selama ngebuat itu? Itu kan tugas ya awalnya. Iya, awalnya tugas. Kalau kesahnya ada nggak bareng teman-teman? Kalau kesahnya awalnya mungkin karena ini sih, apa ya? Masih minim Dana? Iya, dana. Salah satunya minim dana, modalnya minim. Jadi modalnya tuh pas banget loh, benar-benar pas. Nggak ada dana cadangan gitu loh. Jadi modalnya benar-benar pas. Terus sama ini buat distribusinya itu masih minim. Masih apa ya? Lingkupnya masih kecil, lingkup buat jualnya gitu loh. Berarti dana awal itu sama teman-teman sumbang jajan dong ya? Iya, itu patungan kita bertiga. Total berapa Kak dana awal? Itu modal awal tuh sekitar 200 apa ya? 250-an. Oh my god. Aku boleh nanya nggak sih Kak? Kayak kalau gitu jualnya tuh kemana? Itu- Kalau kebab, di supply kemana gitu? Nah, waktu itu kita kami target marketnya masih yang lingkungan sekolah. Oh, berarti ke kantin sekolah gitu atau Iya. emang dijual ke teman kita sendiri atau gimana? Ke teman, ke guru, terus titip ke kantin, ada yang mau dititipin, sama yang dekat-dekat rumah sih, rumah-rumah kami. Oke, oke, Iya. oke. Nice. Keren. Tapi sampai sekarang udah berhenti ya? Dan sekarang ya udah berhenti karena udah pada sibuk sendiri-sendiri dan ya udah lulus juga. Tapi itu pengalaman yang luar biasa ya. Itu luar biasa banget, bener. Apalagi Itu di- pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dengan teman-teman. menyandang satu anak SMK. Yes, SMK bisa bro. SMK bisa. Kalian jangan pernah takut ya buat Gantiin SMK. aku gak sih pada gitu. host? Tukaran deh, bisa. tukaran deh. Aduh. Aku mau nanya lagi nih. Oke. Di startup itu dia kalau nggak salah ada sumber pendanaan. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu aku itu. Aku pernah dengar itu ada 6. Sumber pendanaan ya. Mm-mm. Itu di situ kan ada 6 ya. Iya betul. Bisa dibantu Kak jawab Kak Fadil? Aku juga lupa ingat nih. Aduh. Oke, pendanaan startup itu ada 6 teman-teman. Yang pertama ada angel investor, Angel investor, yang kedua ada venture capital, venture capital, yang ketiga ada crowdfunding, crowdfunding, yang keempat ada inkubator, inkubator. yang kelima ada dana hibah, dan yang keenam ada pinjaman bank. Oke, nice. Aku sempat searching ya kak ya, kayak betul sih kayak kakak bilang. Good. Kalian pasti di kampus dengerin banget ya? Ya, Oh, ya, jelas. dong. Jelas dong. Bisa dibilang begitu, walau ada ngantuk-ngantuknya sedikit Pasti. dan blank-blanknya gitu. Iya. Tapi kan masih sobat ya. belajar itu tuh nggak harus di kampus nggak sih? Nice, Kita bisa belajar betul. sendiri, kita meringkas materi sendiri gitu kan. Good job sih. Jadi ya setidaknya kalau kalian emang belum mengerti bisa tanyakan waktu ibu guru dosen atau bapak dosen tuh lagi mengajar gitu kan. Jarang banget loh Gen Z ada yang inisiatif. Sangat jarang guys ya. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi support buat kita semua. Dan mungkin ini udah cukup banget kita ngebahas tentang startupnya. Kita udah ngebahas apa itu startup, sejarah startup, dan karakteristik startup. Bahasa Indonesia gue jelek banget guys, tapi jangan dihiraukan ya.
Terus yang terakhir sama tadi jenis 6 pendanaan dari startup. Mungkin teman-teman kalau misalkan ngedengarnya agak hiruk-pikuknya agak rame nggak apa-apa. Info lebih penting, lebih banyaknya juga teman-teman bisa kulik dari Google. Kita hanya ngebahas seputar yang kita tahu, seputaran umum dengan tema startup. Jadi ini adalah akhir dari podcast kita. Aku ucapin terima kasih karena udah bersama aku dari awal sampai akhir. Say bye. Bye. Terima kasih juga Kak udah di sini. Ya, tapi terima kasih banget Kak. Iya. Aku juga kayak merasa terhormat banget gak sih kita vlog pertama diundang di Iya, sini. kali ya, itu tahun pertama aku loh di PNG Podcast ceritanya. Makasih ya. Tapi nanti volume kedua nggak kalian Bisa dibicarakan di belakang. Oke, makasih ya. See you. Say bye-bye dulu. Bye. Baru nih. Masih hangat nih. Oke.